Ya baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di lapangan Sport Center Win Raden Intan ya, yang mana pada pagi hari ini ada diselenggarakan kejuaraan Amril Yusam Cup ketiga. Sebagaimana tadi topik bahasan ini merupakan suatu ajang motivasi dan juga pencarian atlet potensial untuk atlet taekwondo tentunya. Ya pendengar, di hadapan saya terlebih dahulu akan saya perkenalkan dulu ada keempat narasumber ini. Ini adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidang olahraga taekwondo ya. Pertama ini ada ketua umum kita, ada ketua umum Taekwondo Indonesia atau TI Lampung atau ketua Pemprov TI Lampung, ada Master Heliandri. Selamat pagi Master. Salam olahraga. Ya. Gimana? Ya. Sehat Master ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya juga hadir di sini Ketua Pengkot TI Kota Bandar Lampung, ada Sabamnim Yurni Akriansa. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Ferry. Salam olahraga. Jaya. Baik. Dan tentunya ini seorang legendaris dan beliau ini juga merupakan tokoh utama, katakanlah ya seperti itu, di bidang olahraga taekwondo cabur Lampung, yang beliau ini sudah melanglang buana di kejuaraan bahkan di tingkat internasional. Siapa lagi kalau bukan Master Amril Yusam. Selamat pagi Master. Pagi Bung Ferry. Salam olahraga. Jaya. Wah, sehat selalu ya Master ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selaku tamu kehormatan di kegiatan kita pagi hari ini, di dalam pelaksanaan ini juga dihadiri oleh Pak Nasehat Taekwondo Indonesia Lampung, ada Brigjen TNI Purnawirawan Nur Fajri. Selamat pagi Pak Jenderal. Selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik. Dan pendengar, seperti kita ketahui, kegiatan olahraga memiliki banyak sekali manfaat ya. Jadi tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari segi prestasi. Nah, berbicara pagi hari ini kita akan mengangkat bagaimana menuju suatu prestasi di bidang olahraga taekwondo khususnya. Dan ini juga suatu ajang motivasi. Kenapa dibilang ajang motivasi? Karena Amril Yusam merupakan seorang legend taekwondo Lampung yang sudah mengikuti kejuaraan internasional. Dan pendengar, nanti kita akan bahas bersama keempat narasumber terkait dengan kegiatan Amril Yusam Cup ketiga, ajang motivasi dan pencarian bibit atlet potensial. Rutin berolahraga setiap hari berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh. Orang dewasa dianjurkan untuk berolahraga dengan intensitas sedang setidaknya selama 150 menit dalam seminggu, atau olahraga dengan intensitas tinggi selama 75 menit seminggu. Namun ada dampak yang harus diterima tubuh ketika kurang berolahraga. Yang pertama adalah berat badan naik. Malas bergerak bisa membuat lemak dalam tubuh terus menumpuk dan pada akhirnya akan membuat berat badan naik. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah metabolisme melambat. Kurang berolahraga bisa menurunkan kecepatan metabolisme dalam tubuh. Padahal, metabolisme yang berjalan lambat bisa meningkatkan resiko seorang mengalami peningkatan berat badan, bahkan obesitas yang bisa mengundang dan meningkatkan resiko penyakit lainnya. Selain itu, insomnia. Kurang berolahraga bisa memicu insomnia atau gangguan tidur, sebab tubuh yang jarang bergerak menyimpan banyak energi, sehingga membuat seseorang bisa terjaga sepanjang malam. Selain itu, orang yang tidak berolahraga cenderung sulit tidur nyenyak dan tetap merasa lelah saat bangun di pagi hari. Efek buruk lainnya adalah mudah lelah. Banyak orang yang melewatkan olahraga dengan alasan tidak mau capek. Pada kenyataannya, tidak berolahraga malah lebih mudah membuat tubuh merasa lelah, bahkan saat melakukan aktivitas kecil sekalipun. Dan yang terakhir, rentan terserang penyakit kronis. Dampak buruk yang bisa terjadi saat tidak berolahraga adalah naiknya kadar gula dalam darah yang meningkatkan resiko penyakit diabetes. Sebab otot dan jaringan lain tidak bekerja secara maksimal, bahkan tidak bisa menyerap gula untuk energi. Dan hasilnya, gula darah melonjak tajam. Yuk jangan malas untuk berolahraga. Kanal Informasi
Ya baik saudara pendengar, kita akan langsung membahas seperti apa event Amril Yusam Cup ketiga sebagai ajang motivasi dan juga pencarian atlet profesional atau atlet berbakat ya yang potensial. Dan pendengar, kami sampaikan bahwasanya bagi Anda nantinya yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami, Anda nanti juga bisa menghubungi line telepon kami di 081172 maksud kami di 0811-72-92626 dan Anda ini bisa melalui SMS ataupun WhatsApp ya. Dan acara ini juga kami siarkan melalui media sosial kami yaitu di Facebook secara langsung, juga di YouTube official RRI Bandar Lampung ya. Jadi Anda bisa juga menyaksikan kegiatan ini secara langsung melalui media sosial Facebook maupun di YouTube. Dan hadir juga pendengar di acara kegiatan ini turut hadir Kepala LPP RRI Bandar Lampung Pak Iwan Effendi ya. Ingin juga menyaksikan beliau seperti apa kegiatan taekwondo ini. Baik, saya akan langsung ke Ketua Pemprov terlebih dahulu nih. Sebelum saya ke Ketua Pemprov, Bung ini Master Haliandri. Master, Iya, Bang. kita langsung ke intinya nih. Apa tujuan daripada kegiatan kita ini? Kan suatu ajang motivasi nih katanya, ajang motivasi dan juga sekaligus mencari bibit bakat, bibit atlet yang potensial. Ini seperti apa, Master? Tentunya kami menyelenggarakan ini Pemprov TI Lampung dalam hal ini intinya untuk mencari atlet-atlet yang berbakat yang bisa dihandalkan di nasional maupun internasional pertama. Nah, kemudian lebih dari itu, kita di sini ajang silaturahmi antara keluarga besar Taekwondo Indonesia khususnya Provinsi Lampung. Kapan lagi kita bertemu? Hanya ajang-ajang ini yang kita bisa ketemu. Seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung, klub-klub seprovinsi Lampung kita hadir. 4 bulan sekali, 3 bulan sekali kita selenggarakan. Inilah ajangnya kita untuk bersilaturahmi sekalian. Kita mencari bibit-bibit yang bisa kita handalkan di nasional maupun internasional. Demikian, Bu. Jadi ini ajang silaturahmi juga deh. Sekalian juga kita mengenang seorang legend ya. Jadi ini sebagai motivasi tadi itu ya Mas ya, Bang. Jadi mereka termotivasi dengan adanya kehadiran seorang Master Amril ya di sini. Baik. Kemudian saya ke Ketua Pemkot ini. Nah, ini Ketua Pemkot ini Bung Yuni Sabam Nim Akriansa ini Sabam Yuni. Seperti apa kita melihat pentingnya suatu event dalam sebuah kegiatan olahraga ini? Baik, terima kasih Bung Peri. Jadi event-event yang seperti ini ditunggu-tunggu sekali oleh atlet-atlet, utamanya dari Pemkot Kota Bandar Lampung. Karena dengan adanya event ini mereka dapat mengukur ya sejauh mana penguasaan teknik mereka selama berlatih di unit-unit yang ada di Kota Bandar Lampung ini dengan daerah-daerah kabupaten lain. Jadi ini semacam kompetisi gitu ya. Nah, dari kompetisi ini nanti kita akan coba nanti melihat adakah atlet-atlet yang memang punya potensi untuk berkembang lebih baik. Nah, atlet-atlet ini akan kita bina. Kita adakan pemusatan latihan ya. Nanti berikutnya dari mereka-mereka inilah nanti akan mewakili Kota Bandar Lampung untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi. Demikian Bung Peri. Baik, Bung Yuni, satu hal lagi mungkin yang ingin saya pertanyakan kembali, ini saya pertegas kembali. Di kejuaraan Amril Yusam Cup ini kan khusus kita artinya mengenang seorang legend. Nah, ini sebagai motivasi. Anda lihat apa yang menjadi motivasi nantinya bagi anak-anak asuh di Kota Bandar Lampung khususnya? Baik, terima kasih. Kita ketahui bahwasanya Master Amril Yusam ini adalah seorang atlet ya, mantan atlet ya, yang beliau ini berkecimpung sudah sejak lama. Beliau adalah orang pertama, atlet pertama taekwondo yang meraih medali emas di kejuaraan tingkat nasional ya. Kemudian beliau juga mendedikasikan dirinya untuk taekwondo Provinsi Lampung ini. Jadi beliau itu mengikuti
bukan hanya tingkat nasional tapi juga tingkat internasional. Nah, dari sosok inilah mudah-mudahan nanti atlet-atlet yang ada di Kota Bandar Lampung ini termotivasi bagaimana mereka bisa paling tidak mendekati prestasi yang telah dimiliki oleh Master Amril Lusam ini. Demikian Bung Ferry. Baik, saya kembali ke ketua terlebih dahulu ya, sebelum ke master dan juga nanti Pak Jenderal. Pak Ketua, tadi salah satu dari pengurus kota ini ya, belum lagi pengurus kota, kabupaten kota lainnya terkait dengan masa katakanlah motivasi bagi para pelatih yang menurunkan nanti ke atlet. Ini kan kalau dari pengurusan ini udah tahu betul nih siapa seorang Master Amril gitu kan. Kalau dari secara umum di Pemprov sendiri seperti apa ini melihat sosok seorang Master Amril? Jadi begini, sengaja kami menyelenggarakan event ini yang namanya Master Amril Lusam Cup. Ya, saya dari tahun 80-an juga, tahun 89 ikut taekwondo ini sampai detik ini dan saat belum ada yang melampaui prestasi beliau. Makanya kita tuangkan dalam acara pertandingan ini. Kiranya memotivasi atlet-atlet sekabupaten kota, seprovinsi Lampung, bahkan klub-klub agar kiranya atlet yang dibina sama klub-klub dan pengkap tersebut bisa melampaui. Gimana caranya? Itu kiranya pembinaan pengkot tersebut. Terima kasih. Jadi itu ya, memang beliau ini belum ada sampai saat Belum ini. ada Bung sampai tandingan saat ya? ini Bung. Sampai saat ini. Baik. Dan saya rasa sulit untuk melampaui beliau juga karena beliau ini kan PON juara, SEA Games juara, bahkan sudah keliling dunia ke Iran, Ya. ke Korea, kemana-mana. Ya inilah ajang untuk bisa melebihi prestasi beliau, Ya. khususnya insan olahraga taekwondo Lampung. Baik, terima kasih Bung. Kalau dari Master Amril sendiri nih, sebagai seorang legend ini, bagaimana kita melihat Master untuk kedepannya agar taekwondo Lampung ini kembali berjaya dan banyak Amril Lusam lainnya nanti, artinya yang ikut mencetuskan untuk mengharumkan nama Provinsi Lampung, bahkan nama negara ketika itu di tingkat internasional, Master. Ya, kita harapkan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Pemprov atau Ketua Pemkot tadi, ini menjadi motivasi untuk atlet-atlet junior ataupun atlet-atlet kadet ya. Karena kita banyak sekali bibit-bibit atlet kita itu untuk kategori junior dan kadet. Untuk senior emang kita agak berkurang. Dan ini kita harapkan apa yang baik tentunya bisa kita ikuti, bahkan dipertahankan, bahkan atlet-atlet muda, atlet-atlet potensial ini bisa lebih baik lagi dari prestasi kami yang sudah senior. Nah, harapan kita begitu, otomatis dengan adanya ini satu kemajuan. Kalau waktu zaman saya event ini 4 tahun sekali, hanya pada waktu pelantikan pengurus saja. Tapi ini sudah 1 tahun 4 kali. Jadi ini artinya kemajuan yang sangat pesat. Bahkan dari event ini nanti kita bisa melihat talenta-talenta atlet yang potensial, baik untuk jangka pendek, senior, jangka menengah, junior, maupun jangka panjang ya, usia-usia kelompok umur. Nah, kita harapkan ini menjadi motivasi bagi semua unit, bagi semua pengkap-pengkot, sehingga kita mempunyai target dalam rangka pembinaan atlet. Karena ini Pemprov sudah baik sekali, sudah meningkatkan, kita sudah banyak wasit nasional, kita sudah hampir semua pengkap-pengkot dilantik ya kan, klub-klub udah banyak, bahkan event juga kita sarana prasanai, sehingga nanti akan muncul bibit-bibit atlet potensial yang kita harapkan bisa mewakili Lampung pada event-event nasional bahkan internasional ke depan. Itu dorongan kami sebagai senior-senior yang alhamdulillah sudah pernah berprestasi, supaya kita kembali angkat prestasi taekwondo Lampung ini. Jadi kita nggak bosan-bosan, emang namanya prestasi selalu begitu, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Mungkin sekarang kita masih di bawah, ya bagaimana caranya kita tingkatkan sehingga prestasi hal-hal yang baik yang pernah kita ukir pada event-event nasional atau internasional bisa kita teruskan, bahkan apa yang dikatakan Ketua Pemprov tadi, bahkan bisa melebihi yang pernah kita capai. Baik. Nah, Master, kalau di era Master dulu, artinya katakanlah kalau yang namanya dunia teknologi ini kan tidak sebegitu canggih ini.
Nah, sekarang ini kan begitu canggih. Ini sebenarnya akan lebih mempermudah atau justru mempersulit ini, Master, Ya, untuk emang mengembangkan para atlet ini. kemajuannya ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya informasi sekarang sudah cepat. Kalau dulu kami atlet nasional itu ingin ke Korea aja, kalau nggak ke Korea nggak bisa dapat teknik, dapat apa ya. Tapi sekarang mungkin melalui YouTube, melalui Google mudah diakses ya. Pertandingan-pertandingan tingkat dunia, WT, Olimpiade dan lain sebagainya. Tapi ada ya tergantung kita menyikapi atlet itu. Ya. Bagaimana dia kalau ingin maju ya itu dia ambil segi positifnya. Ya. Segi negatifnya ya ditinggalkan sehingga hukum positif akan dia dapat juga dia bisa lakukan di prestasi taekwondo. Baik. Tapi kalau bagi pengurus ini sebenarnya cukup positif ya, Master Positif. ya. Karena semua informasi itu lebih gampang didapat ya. Jadi pengetahuannya juga lebih tinggi gitu ya. Betul, tinggal kita ambil yang baik-baiknya. Bagaimana tujuan akhirnya itu tadi membantu kita untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Lampung ke depan. Baik, cukup menarik sekali ya. Kalau ini Jenderal, kalau kita lihat Jenderal selaku Dewan Penasehat, memang perlu disikapi di era saat ini seperti apa terhadap para atlet ini untuk perkembangannya ataupun untuk kemajuannya ke depan. Silakan Jenderal. Terima kasih. Saya selaku penasehat Pemprov TI Lampung, memang saya sudah mengikuti perkembangan TI Lampung ini sudah cukup lama. Jadi mungkin sekitar puluhan tahun saya sudah mengikuti sejak tahun 2010, 2014 dan seterusnya. Saya sudah selalu mendampingi Master Amril Yusam ini. Ternyata sampai saat ini saya melihat adanya perkembangan yang cukup maju ya, maju sekali di sini. Jadi saya mengucapkan apresiasi terhadap adanya kejuaraan ini yang tadinya hanya beberapa kejuaraan, sekarang sudah ada 4 tiap tahun ya. Kemudian mungkin saya bisa memberikan nasihat juga, saran-saran kepada Pemprov bahwa sekarang ini perkembangan kejuaraan internasional ini cukup banyak ya. Jadi tidak hanya Kyurugi, Pomse, tapi juga ada Hanmadang. Hanmadang itu kejuaraan yang bersifat tim ya. Tim itu juga resmi yang diadakan oleh Kukiwon. Nah ini barangkali atlet-atlet di daerah atau terutama di Pemprov Lampung ini barangkali perlu disiapkan juga. Jadi untuk tim demo ya, tim demo itu perlu disiapkan agar mereka nanti suatu saat bisa diikutkan dalam kejuaraan internasional Hanmadang. Baik. Dan kemudian juga di bidang teknologi yang seperti tadi disampaikan, saya kira teknologi sekarang semakin berkembang ya. Jadi penggunaan KPLP, kemudian PSS dan sebagainya ini, saya kira ini Pemprov TI Lampung juga sudah bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Tapi yang saya harapkan juga perkembangan yang terjadi di internasional ini juga terus diikuti agar nanti para atletnya ini bisa mengikuti apa-apa yang sedang berkembang di bidang teknologinya itu. Jadi saya sekali lagi mengucapkan apresiasi terhadap kejuaraan-kejuaraan yang diadakan di Provinsi Lampung dan semoga mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang lagi. Demikian dari saya. Baik, cukup menarik obrolan kita. Nanti kita tanggapin ini Pak Ketua Pemprov ya. Ada Master Ailandi nanti yang menanggapi. Tapi sebelum itu kita break terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh rekan kita Susi Ratu Bulia. Silakan. Olahraga banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Di antaranya adalah mengurangi resiko penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, mengurangi stres, tidur lebih baik, meningkatkan energi, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kinerja, menurunkan kolesterol, dan yang pastinya bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan. Jadi jangan malas untuk berolahraga.
Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Teman-teman yang ada di Sports Center UIN dan juga pendengar Pro 1. Senang hati, nya senang hati, nya senang hati, Anda mulawi. Senang hati, nya senang hati, nya senang hati, Anda mulawi. Aki dapok dan dipakai, kicianmu ma'anantu, kidapok dan dipakai, kicianmu ma'anantu. Sinadang tipu nakai, kisalah mabuhadu. Senang hati, nyak senang hati, nyak senang hati, Anda mulawi hoaris. Mohon izin kepada para narasumber. Kan tupu wahi khatong khamti wah kon muka. Kan tupu wahi khatong ranti wah kon muka. Ki kham lagi muka jong sinahadu biasa. Senang hati, nya senang hati, nya senang hati, Anda mulawi asik. Senang hati, nya senang hati, nya senang hati, Anda mulawi. Terima kasih. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Iya, saya mendengar sebuah lagi tadi sudah menghibur kita yang dipersembahkan oleh Saudari Susi Ratu Bulia tadi ya. Kembali lagi kita ke topik bahasan terkait dengan dialog olahraga luar studio di pagi hari ini. Saya kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung, Anda bisa melalui siaran media sosial kami, yaitu di Facebook RRI Bandar Lampung dan juga melalui kanal YouTube kami di official RRI Bandar Lampung ya. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung atau berinteraksi bersama kami, Anda bisa melalui telepon di 0811 729 2626 atau Anda juga bisa menyampaikan pesan singkat ataupun SMS di 0811 7252 909 ya. Baik. Saya kembali ke Master Heliandri nih selaku Ketua Pemprov. Ya, Master. Iya, Bang. Seperti tadi disampaikan oleh para sesepuh kita dan juga penasehat kita, ada hal yang memang PR kita ke depan. Jadi event ini mendapat juga tanggapan positif ya dari para sesepuh kita juga, termasuk juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemarin juga Pak Kadis juga menyampaikan ini sangat mengapresiasi sekali. Taekwondo ini mengadakan event dengan mandiri, sehingga pihaknya sangat memberikan apresiasi tentang hal itu. Nah, kembali lagi tadi disampaikan oleh
penasehat kita, yaitu menyampaikan bahwasanya ada ke depan tidak hanya di POMSE ataupun di Kiru gini, ada pertandingan baru lagi. Nah itu juga yang mungkin menjadi PR ke depan ini seperti apa? Gitu. Oh iya, benar disampaikan oleh Pak Brigjen TNI Purnawandan Pak Nur Fajri tadi, bahwasanya memang seiring perkembangan zaman teknologi, khususnya cabang olahraga, khusus kembali ke cabang olahraga itu memang seperti itu. Seiring waktunya berjalan, sekarang ada yang namanya kelas yang dipertandingkan, yaitu freestyle POMSE. Nah di situ juga ada unsur-unsur akrobatiknya. Nah atraksinya ada di situ. Di sini kita sudah mengembangkan taekwondo semenjak itu terdaftar dan dituangkan oleh PBTI bahwasanya itu dipertandingkan, ya kita sudah mulai bergerak. Zaman dulu memang nggak ada. Zaman dulu bahkan zaman dahulu itu hanya ada kirurgi saja. Kemudian berkembang lagi, ada POMSE kita ikuti lagi, kemudian ada freestyle lagi kita ikuti lagi. Nah itu sekarang kita lagi mencari bibit-bibitnya. Ini kemarin sudah ada beberapa atlet juga yang kita ikut prapon, ya hanya mendapat ranking 9, kan ini hal yang baru. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa berprestasi lagi di tingkat nasional untuk freestyle-nya. Demikian. Kebetulan freestyle di pertandingan Amril Sam Cup ini juga kita pertandingkan. Pada pagi hari ini ya? Ya pada pagi hari ini. Nanti kita pertandingkan juga. Ini Ya. kan kita akan laksanakan sampai besok ini. Iya, sampai besok hari ini. Nah, ini untuk kabupaten kota lainnya, Master Eliandri, seperti apa kita menerapkan apa yang akan kita laksanakan ke depan ini? Tentunya kami Pemprov TI Lampung telah memberikan wadahnya. Yang pertama kami wadahnya yaitu kejuaraan setahun 4 kali. Ada POMSE, ada kirurgi, ada freestyle di situ. Berbagai macam kelas. Nah kemudian sebelum kita melaksanakan turnamen, tentunya kita diawali dengan diklat pelatih wasit daerah. Yaitu gunanya agar kiranya hasil-hasil yang Pemprov dapat dari pusat kita terapkan di daerah, kiranya perkembangan teknik, fisik, seiring kemajuan teknologi di bawah juga bisa menyerap hal itu. Nah itu setelah kami terapkan gitu. Demikian. Baik. Saya sedikit ke Ketua Pengkot ini. Baik. Sabam Nim Yuni Arfiansah. Seperti kita tadi dengar, inilah enaknya kalau berada di sebagai tuan rumah ibu kota itu ya. Jadi kita lebih dahulu mendapatkan bocoran ini tadi ya. Nah, bagaimana kita menyikapi apa yang akan direncanakan ke depan oleh taekwondo ini? Baik, terima kasih Bung Peri. Ini merupakan memang sebuah keuntungan terbesar buat kami Pengkot Kota Bandar Lampung, di mana memang Pemprov sendiri berada di wilayah Bandar Lampung. Jadi informasi yang kami terima bisa lebih cepat ya, langsung dari Ketua Pemprov ya, bahkan dari Master Amril Yusam sendiri. Jadi ini bagi saya adalah suatu keuntungan terbesar buat kami. Bagaimana kedepannya kedepannya nanti dalam menghadapi event-event ini kami bisa lebih siap menghadapi turnamen-turnamen yang memang diselenggarakan resmi oleh Pemprov TI Provinsi Lampung. Demikian Bung Peri. Jadi kita akan lebih siap justru ya itu. Kita melihat ini ya. Artinya sudah ada ini keinginan kita untuk mempersiapkan dari sekarang ya. Ya, kita memang selalu mempersiapkan diri ya, baik di unit-unit ya, kami sebarkan informasi melalui grup-grup WhatsApp ya. Memang saat ini memang sebenarnya untuk informasi di kabupaten pun tidak begitu bermasalah karena begitu cepatnya sarana teknologi informasi ya, dengan adanya media sosial ya, itu akan juga cepat sampai di kabupaten-kabupaten kota. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi dengan baik, dengan siap dan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi event-event yang ada saat ini. Baik. Demikian Bung Peri. Baik. Nah, saya kembali lagi nih ke Master Amril ini selaku sesepuh ini. Master, jadi kalau kita lihat semangat dari Ketua Umum kita, Pemprov kita maupun dari Ketua Pengkot tadi, melihat potensi juga yang ada di Provinsi Lampung ini, atlet-atlet Provinsi Lampung ini. Bagaimana kita melihat ke depannya ini kalau melihat dari semangat ini?
Ya kalau kita melihat ke depan sudah kelihatan ya, apa ya, kelihatan tanda-tanda akan ada prestasi terutama Pemkot Bandar Lampung. Karena kita barometer kita adalah kejuaraan tingkat senior yang dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Lampung, yaitu Pekan Olahraga Provinsi, di mana Pemkot TI Kota Bandar Lampung juara umum dengan mempersembahkan 4 medali emas, perak dan perunggu. Dan ini satu kemajuan bagi Pemkot Bandar Lampung. Tidak salah kalau kemarin menjadi Pemkot terbaik. Nah, pada event ini juga ini ada penghargaan juga Pemkot terbaik. Kita harapkan sebetulnya dengan ada penghargaan Pemkot terbaik, unit terbaik, wasit terbaik, pelatih terbaik, karena ini ajang yang paling bergengsi. Ini ajang kita jadikan di samping tadi sebagai silaturahmi juga penghargaan dari saya khususnya sebagai yang alhamdulillah pernah berprestasi. Rasa syukur saya yaitu ingin mengajak kawan-kawan ini mulai dari klub, atlet, pelatih semua ya kita beri kesempatan untuk menjadi yang terbaik pada bidang-bidangnya dulu. Misalnya wasit terbaik. Nah ini langsung kita berikan piala terbaik. Motivasi jadi tadi itu ya? motivasi. Bahkan kita kasihkan door prize dari saya pribadi berupa alat-alat latihan. Besok akan kita bagi body, target. Nah ini tujuannya tidak lain dari saya supaya jadi yang selama ini zaman saya nendang itu masih pakai sendal jepit ya, belum ada target-target. Ya ini udah nggak lagi. Nah inilah tanda peduli saya yang kebetulan saya juga bersama Master Heliandri di Pemprov. Bagaimana lah cara kiat-kiat kita memajukan taekwondo ini dengan memberikan fasilitas ya, terutama pertandingan. Udah itu bagaimana SDM kemarin kita mengadakan diklat, kita mengadakan sarasehan, urun rembuk. Yang tujuannya apa? Yaitu untuk kemajuan Pemprov ini. Nah ini pengabdian yang mungkin ya tidak bisa dibantahkan bahwa ya itu ya karena kita udah cinta taekwondo dan saya juga bersyukur dibesarkan dari taekwondo, saya bisa kemana-mana, bahkan kuliah saya S1, S2 ya dari taekwondo ini, kerja hadiah dari pemerintah. Nah ini sebagai rasa syukur saya ke depan mengajak generasi taekwondo, SDM taekwondo supaya makin baik dari saya. Kita harapkan taekwondo Lampung hari esok akan lebih baik daripada hari ini maupun hari kemarin. Ayo kita tingkatkan prestasi, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, mungkin gitu. Betul Bung sekali Ferry. Master ya. Iya. Jadi diawali dari rasa kecintaan kita ya, dan kita artinya tetap optimis. Taekwondo Lampung akan kembali bangkit ya. Melihat dari kesolidan daripada kepengurusan dan juga kita melihat juga pelatih-pelatih, wasit-wasit kita semua juga sudah terverifikasi ya, Master ya. Alhamdulillah sudah terverifikasi semua ya. Ya, kebetulan Master juga ini sebagai penguji ini ya. Iya betul. Ya, jadi kalau untuk wasit daerah, kadangan pelatih daerah masih kita yang menguji ya Master. Ya betul. Kita kan di daerah emang Master sudah 3 di sini. Ada saya, ada Master Heliandri, ada Master Ali. Kebetulan belum hadir dan kami juga sertifikasinya ya. Ada pelatih nasional, penguji nasional. Nah ini juga kita harapkan bisa diikuti oleh pelatih-pelatih bahkan pengurus-pengurus yang lain. Salah satu emang untuk meningkatkan kualitas yang meningkatkan ilmu dan pengetahuan melalui sertifikasi yang wajib dimiliki oleh seorang pelatih. Waduh, sudah komplit sekali ini Master ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan. Nah, saya kembali lagi ke penasehat kita ini, ke Pak Jenderal Purnawirawan Nur Fajri. Pak Jenderal, jadi kalau kita lihat tadi ada salah satu masukan ya, sudah kita berikan. Nah, kalau ngelihat dari kesolidan daripada para pengurus, juga sebagai seorang sesepuh, ini kan kita lihat untuk ke depan dan juga kalau kita lihat dari potensinya Lampung ke depan ini, memang apa kira-kira yang memang perlu ditingkatkan lagi menurut kacamata dari seorang Jenderal selaku penasehat Taekwondo Lampung ini? Baik, saya kira selama ini saya sudah melihat perkembangan potensi Taekwondo Lampung itu cukup berkembang dengan pesat ya. Jadi saya melihat beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang ini saya melihat perkembangannya cukup pesat.
Namun demikian dengan adanya perkembangan sosial, perkembangan teknologi dan sebagainya, ini tentunya harus diimbangi dengan kerja keras dari insan-insan taekwondo itu sendiri. Jadi tidak hanya pengurusnya, pelatihnya, wasitnya, tapi juga yang kita harapkan adalah para orang tua. Para orang tua atlet ini agar terus memberikan support atau semangat pada putra-putrinya agar lebih bisa meningkat lagi prestasinya di dalam latihan taekwondo di Provinsi Lampung ini. Jadi tidak hanya kita mengandalkan dari Pemprov saja, tapi semuanya kerjasama yang keras dari para insan taekwondo. Jadi pelatih, wasit, pengurus, apalagi pengurus ini harus solid gitu ya. Jangan sampai pengurus itu bisa terpecah-pecah begitu. Yang kita harapkan juga para orang tua ya. Orang tua ini bisa memberikan semangat dan mereka memberikan support pada putra-putrinya supaya tetap berlatih dengan baik, bertanding dengan baik sehingga akan menghasilkan semuanya adalah meningkat dengan baik. Demikian dari saya. Ya, artinya memang semuanya harus bahu-membahu bersama-sama ya, termasuk orang tua atlet juga ya. Tidak hanya mengandalkan pengurus saja ini ya, seperti itu Jenderal ya. Baik, mungkin selanjutnya ada tanggapan dari Ketua Pemprov nih, seperti apa ini? Iya, tanggapan kami selaku mewakili rekan-rekan pengurus, ya kiranya seluruh peserta ya kiranya silahkan ya menikmati event ini ya, anggap ini pesta kita semua ya. Yang nama pesta kita yang mensukseskan. Sukses pesta itu, pesta kita memang sukses kita sendiri. Seperti itu ya. Mudah selamat bertanding. Ya mudah-mudahan sekali lagi kami dapat meraih atlet-atlet yang berprestasi. Kemudian ini Pak Nur, Brigjen TNI, Pak, selamat datang di Lampung. Kami terima kasih atas saran nasihatnya buat bahan evaluasi kami. Pak Nur ini sepertinya kami anggap bukan orang lain. Sudah merupakan keluarga besar taekwondo. Mungkin sudah hampir 20 tahun, Pak ya. Iya. Jadi dia orang tua kami, keluarga kami, sesepuh kami. Demikian. Baik. Terkait tadi Master Eliandri yang disampaikan oleh Master Amril tadi. Jadi kita juga kan di dalam memotivasi Pemkot maupun Pemkap ini kan ada suatu katakanlah prestasi yang dihargai kepada mereka. Nah ini kita harapkan seperti apa ini kabupaten kota lainnya supaya merata, katakanlah mereka benar-benar memiliki semangat juang untuk kembali bangkitnya taekwondo Lampung secara umum. Iya itu. Ya itulah tugas seorang pengurus itu salah satunya mengembangkan, kan dituangkan dalam janji taekwondo, mengembangkan mengenai taekwondo itu ya, artinya itulah tugas seorang pengurus. Nah di samping mencari kuantitas taekwondoin juga disaring lagi untuk menjadi kualitasnya yang kelak bisa berprestasi. Nah itu sebenarnya tugas pengurus. Memang berat, tapi itulah janji dan komitmen kita sebagai pengurus taekwondo Indonesia. Terus kami komitmen, kami mengembangkan taekwondo seluruh kabupaten kota se-Lampung ini, berbagai pelosok. Bahkan zaman dahulu kami ujiannya di tengah kebun kopi di Lampung Barat. Ini master ini. Alhamdulillah Master Alhamdulillah. masih ikut juga iya, ya? Di tengah kebun kopi, tapi itu dalam perjuangan kami sebagai begitu juga kabupaten kota. Harangan, lintangan itu biasa dalam mengembangkan organisasi. Ya, hujan, badai, panas itu biasa. Tapi demi pengembangan taekwondo Indonesia semuanya itu kita abaikan. Gitu. Maju terus untuk perkembangan taekwondo Indonesia. Itu tanda kecintaannya ya. Tanda kecintaan kepada taekwondo Indonesia. Ya, ini saya ke Sabam Yuni.
Sapam, tadi kita salah satu pengkot yang mendapatkan penghargaan lah ya seperti itu, yang terbaik nih di kepengurusan taekwondo ini. Nah, mempertahankan ini sebenarnya lebih sulit daripada kita mencapainya. Apa yang mungkin perlu kita tingkatkan depan untuk mempertahankan hal ini? Silakan, Sapam Yuni. Baik, terima kasih Bung Peri. Jadi memang betul ungkapan dari Bung Peri tadi, mempertahankan itu memang lebih sulit daripada merebut ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sebagai pengurus lakukan untuk mempertahankan ini tadi. Jadi dengan cara saya mengkoordinasikan kepada seluruh pelatih di Kota Bandar Lampung ini untuk tetap disiplin melatih atlet-atlet muda mereka dalam mempersiapkan diri setiap event-event ini. Jadi dengan seperti itu, mudah-mudahan nanti setiap event yang berjenjang itu kami Kota Bandar Lampung akan tetap bisa mempertahankan juara umum. Demikian Bung Ferry. Baik. Ini ada pertanyaan nih dari Nanda di Kemiling. Selamat pagi RRI dan juga para narasumber. Yang ingin saya tanyakan, apa sih kiat-kiat untuk menjadi seorang atlet? Ini ya. Mungkin ketua yang bisa menjawab ya. Silakan ketua. Gimana pertanyaan tadi, Mas? Bagaimana kiat-kiat untuk menjadi seorang atlet? Oh ya, benar ya. Untuk kiat-kiat menjadi atlet yang prestasi, pertama-tama tentunya disiplin itu. Disiplin ya, kemudian istilah olahraga itu hanya belajar, latihan, tidur, makan. Belajar, latihan, tidur, makan, itu aja. Nggak ada yang lain. Disiplin teguh, ikuti program-program berdasarkan program periodisasi yang diterapkan oleh pelatih. Itu aja kiat-kiatnya. Kemudian buat referensi, salah satunya di Lampung ada Master Amdi Nusam. Mungkin ada video-video beliau. Dilihat. Kemudian sekarang zaman canggih bisa ngeliat ke seluruh penjuru dunia. Lihat atlet-atlet juara dunia, juara SEA Games, juara Asian Games, juara Olympic. Dilihat. Di situ buat referensi. Tentunya harus disiplin dan punya jiwa juang dan kemauan yang keras untuk menjadi berprestasi. Demikian. Baik. Itu ya, Ananda tadi udah dijawab. Mungkin Master untuk lebih memberikan motivasi juga nih kepada pendengar kita sehingga beliau juga bisa mendengarkan pengalaman Master dulu ketika untuk menjadi seorang atlet berprestasi. Silakan Master. Ya, terima kasih. Mungkin apa yang dikatakan Ketua Pemprov tadi sudah benar. Saya hanya sedikit menambahkan, seorang atlet emang mesti punya komitmen. Komitmen yang jelas bahwa dia ingin berprestasi. Untuk itu dia mengikuti program-program yang diterapkan oleh pelatihnya tadi. Nanti kan dievaluasi sampai sejauh mana tingkatnya, yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik. Itulah tugas pelatih bersama pengurus untuk atlet ke depan lebih baik lagi. Karena untuk menjadi persyaratan seorang atlet kan dibutuhkan fisik yang baik, teknik yang baik, mental yang baik, sudah itu taktik, strategi, faktor non teknis, sarana prasarana, termasuk pengurus yang baik. Nah ini yang tadi saya katakan, karena saya mantan atlet nasional, belajar dari pengalaman saya. Lampung dulu yang belum ada pengurus, kita buat pengurus yang baik. Yang Lampung belum ada event, kita udah banyak event. Lampung yang pelatih masih sedikit, sekarang udah banyak pelatih nasional, bahkan ada pelatih nasional dasar, pelatih nasional madya, pelatih nasional utama. Wasit juga begitu, ada wasit nasional udah kelas P, kelas 1, kelas 2. Nah ini tugas kita pengurus, makanya emang di Lampung juga mengadopsi sistem yang diterapkan oleh Taekwondo Dunia, yang diterapkan oleh WT maupun Kukiwon, bahwa pengurus-pengurus itu, terutama yang menjadi ketua, presiden-presiden Kukiwon, presiden WT, itu emang ahli-ahli Taekwondo. Di samping beliau profesor, dannya harus dan 9, karena ya begitu. Nah ini saya adopsi untuk di Lampung dan ternyata cepat.
ketua-ketua Pengkop itu ya kalau bisa emang juga di organisasi bagus, tapi kita utamakan dari keluarga besar taekwondo yang mempunyai kemampuan dan bakat untuk menjadi pengurus. Iya, Karena iya. pelatih belum tentu mempunyai kemampuan dan bakat untuk menjadi pengurus. Dan ini kita adopsi sistem-sistem dunia aja, saya adopsi untuk organisasinya. Jadi ketua Pengkop ini emang rata-rata pengurus taekwondo, bahkan senior-senior. Karena di Kukiwon saya lihat, oh jadi presiden Kukiwon tahun sekian itu senior. Senior juga tekniknya, dia dapat gelar profesor dari universitas-universitas taekwondo, bahkan dannya juga dan grandmaster tertinggi. Dan ini kita acu dan ini kita ambil. Kita utamakan, jadi maaf, biasanya kan ada pejabat, ada pengusaha, kadang-kadang kan mungkin nggak fokus karena akan pecah. Dia mengurus taekwondo, dia mengurus jabatannya, usahanya. Tapi kalau emang orang taekwondo yang mempunyai talenta juga sebagai pengurus, ya ini akan lebih fokus. Dan ini ternyata berhasil dengan banyaknya partisipasi mengikuti event-event ini. Nah ini kan satu hal, mungkin tidak bisa kita rasakan 5-10 tahun, tapi jangka panjang 25 tahun ke depan, bahkan kita tidak ada lagi mungkin ya sudah meninggalkan dunia ini, tapi dasar-dasar kisi-kisi yang sudah kita beri akan menghasilkan nanti. Sehingga taekwondo Lampung akan lebih baik. Nah itu ya, Baik. jadi sangat jauhnya ke situ. Dekatnya ya ke event-event yang kita harapkan bisa tampil segera di event-event nasional maupun internasional. Oh, ada Pak Sekretaris kita nih. Pak Sekretaris Ya. Umum. Selamat datang Pak Pak Sekjen. Sekretaris, Ya. Master Ali Hanafiah. Nah beliau ini juga master juga. Udah master juga ya, ini juga ada. Alhamdulillah kita udah banyak master ya ketua ya. Alhamdulillah, amin. Jadi ketua kita juga artinya memang ikut terbantu lah ya dengan banyaknya master-master ini akan lebih banyak lagi ya. Dan mempermudah kita dalam menambah ilmu, wawasan dan juga mencetak bibit-bibit atlet yang kita harapkan tadi ya. Ya, benar. Master. Baik. Iya, Nah, Master Eliandri, mungkin siap. ditanggapin sedikit Master terkait dengan apa namanya jenjang kita ke depan, katakanlah sistem pengkaderan kita terhadap atlet ke depan seperti apa. Jadi jangan sampai kita keteteran ketika kita mencari generasi penerusnya. Karena kan sampai saat ini yang namanya tadi ketua sampaikan belum ada penggantinya seorang Master Amril di Lampung. Silakan. Ya tentunya ya pertama inilah ajang buat kita mencari Master Amril yang akan datang. Nah kemudian terkait dengan jenjang prestasi tentunya kita mengacu pada nasional. Di nasional ada namanya Pekan Olahraga Pelajar Nasional, itu di tingkat pelajar. Nah kemudian ada yang namanya kembali Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nah kemudian ada lagi Pekan Olahraga Provinsi. Nah itu jenjangnya, itulah yang harus kita kejar. Nah ini anak-anak adik-adik kita ini yang kadet junior kita persiapkan untuk itu. Namun tentunya untuk masuk ke level nasional memang nggak mudah. Nggak mudah. Kalau di daerah lain sudah menggunakan talent scouting, kita juga sudah menggunakan talent scouting. Benar-benar ini atlet yang akan dipersiapkan yang kira-kira masuk ke level itu. Jangan sampai kita salah. Kita didik, kita latih anak ini, kemudian anak ini tidak setelah kita talent scouting nggak masuk ke level itu. Nah kita percuma. Kita menghabiskan anggaran biaya untuk anak tersebut. Namanya sport science di olahraga. Makanya seluruh pelatih kita harus belajar teknologi sekarang. Ada talent scouting, ada sport science olahraga. Kiranya atlet ini benar-benar layak dan masuk untuk cabang olahraga taekwondo. Jangan salah, dia layak kira-kiranya talent scouting, dia atlet bulu tangkis, kita untuk prestasi. Saya bicara untuk prestasi, bukan hanya untuk olahraga sehat badan, beda. Kalau untuk prestasi memang perlakuan yang beda. Kita harus benar-benar mumpuni. Bisa diukur, dia bisa tingkat nasional, tingkat internasional, bisa diukur dengan namanya talent scouting. Nah itulah yang harus kita kejar sekarang. Kiranya kabupaten kota memahami ini. Nah, kalau hanya untuk level pro-prop ya nggak masalah. Yang kita kejarkan level untuk PON. Apalagi PB mintanya mencari atlet untuk Olympic Game. Piade yang akan datang sampai saat ini hanya dapat 2 atlet. Nah kenapa hanya 2? Kok nggak 16? Nyai hasil talent scoutingnya itu. Dan 2 itu juga belum tentu berhasil.
terbaik di Indonesia hanya 2 itu. Hanya 2. Iya, yang berdasarkan hasil talent scouting, mungkin hasil pertandingan ya, mungkin sudah di talent dari awal-awal. Baik. Demikian. Baik. Mudah-mudahan nanti Lampung masuklah di kategori itu ya. Ya, Bu. Iya. Mudah-mudahan kita doakan, Bung. Dengan kembali semangat Master Amril ini ya. Iya, mudah Baik. menular prestasinya. Iya, seperti itu. Baik, kita break sejenak. Tuh, tidak iklan berikut. Petir adalah salah satu fenomena alam yang biasanya muncul bersamaan dengan hujan. Petir muncul akibat adanya awan yang mengandung muatan positif dan negatif. Awan tersebut mempunyai beda potensial yang amat besar sehingga mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Untuk menghindari sambaran petir di lingkungan rumah, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan. Tidak memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam yang terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Antena yang terbuat dari logam dapat dipasang setidaknya lebih rendah dari pohon tinggi atau objek tinggi lain di sekitarnya. Memasang penangkal petir di sekitar rumah. Sementara, jika tengah berada di luar rumah, ada beberapa hal agar terhindar dari sambaran petir. Segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Ya, baik sudah mendengar demikian tadi pesan-pesan yang sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Kembali lagi kita di acara dialog interaktif luar studio atau dialog olahraga pada pagi hari ini. Dan sebagai mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan dengarkan pesan-pesan dari para narasumber kita. Saya mulai dari Ketua Pengkot Sabam NIM Yuni Arkiansa. Jadi apa pesan kita tentang penyelenggaraan Amril Yusam Cup ketiga sebagai ajang motivasi dan juga mencari bibit atlet bertalenta ini? Silakan. Baik, terima kasih Bung Ferry. Jadi dari event Master Amril Yusam Cup ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Master Amril Yusam yang telah mendedikasikan dirinya untuk taekwondo di Bandar Lampung. Kemudian pesan bagi atlet-atlet muda, motivasi itu adalah trigger saja, pemicu, tetapi yang terbaik adalah disiplin secara terus-menerus ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Master selama dia menjadi atlet ya. Jadi saya juga dulu pernah menjadi murid beliau ya. Selain menjadi atlet, beliau juga melatih saya dengan baik ya. Hingga dulu saya pernah mewakili Provinsi Lampung untuk kejuaraan nasional dan juga Prapon ke-12, dan pada saat itu usia saya masih sangat muda sekali Bung Ferry. Saya masih kelas 2 SMA dan saya masuk 8 besar Prapon 12 waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabam Yuni. Kemudian saya ke Dewan Penasehat kita, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Nur Fajri. Silakan Pak Jenderal, selaku penasehat, apa yang ingin kita sampaikan? Terima kasih. Saya hanya menyampaikan saran atau nasihat dua hal saja yang penting. Yang pertama adalah serius. Jadi segala sesuatunya itu dilaksanakan secara serius dan fokus. Jangan sampai kita bertanding maupun latihan itu tidak serius. Ada juga saya lihat latihan itu disertai dengan ketawa-ketawa, itu tidak bagus. Jadi kalau sudah waktunya latihan ya latihan dengan serius. Jangan sampai kita meninggalkan latihan itu dengan sendagurau, main-main dan sebagainya. Ini yang harus dihindari para atlet terutama.
Dan tentunya juga ini para pelatih, wasit juga ini supaya kegiatan atau tugas-tugas yang dilaksanakan ini dilaksanakan secara serius dan fokus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah sportivitas. Sportivitas ini mudah kita ucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk kita laksanakan. Jadi biasakan para atlet terutama ini untuk bisa menerima sportivitas, baik itu apabila kalah ataupun menang. Kalah kita tidak perlu kecewa, tapi harus bisa memacu diri untuk lebih baik lagi. Kemudian kalau menang jangan sampai sombong, sehingga kita bisa betul-betul kita dijadikan predikat sportivitas. Dua hal itu saja pesan saya agar para atlet, wasit, pelatih ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jenderal. Dari seorang sesepuh dan juga legend taekwondo Lampung, Master Amril. Silakan Master untuk memberikan pesan-pesannya lah gitu dan juga motivasinya. Ya, terima kasih Bung Ferry. Tadi sama pada prinsipnya apa yang sudah dikatakan oleh penasehat kita, baik Ketua Pengkot Sabamnem Uni. Ini emang benar, beliau ini atlet nasional. Karena pada Kejurnas Junior tahun 91 atau itu beliau juara 3. Jadi emang kita bersyukur walaupun beliau berhasil sekarang sudah doktor, dosen ya, tapi masih cinta taekwondo. Nah ini yang kita harapkan ke depan biar taekwondo Bandar Lampung dan khususnya Lampung makin baik. Emang atlet itu harus punya kemauan keras, kerja ikhlas, bahkan sehingga apa yang menjadi tujuannya nanti bisa tercapai. Dan ini juga emang tidak terlepas dari dukungan orang tua. Bagaimanapun dukungan orang tua itu penting, karena dengan dukungan orang tua akan membantu prestasi yang akan dia capai. Begitu juga pelatih yang baik, tentunya pengurus yang baik, organisasi yang baik, dan ini emang serba kompleks. Nah tapi emang atlet ini kadang-kadang otodidak juga. Ada atlet-atlet yang emang fasilitasnya sederhana tapi bisa berprestasi. Nah ini sebetulnya tergantung atletnya. Bagaimana atlet itu ingin berprestasi maksimal, jadi sehingga pelatihnya itu ciri-ciri atlet yang berprestasi maksimal itu tanpa disuruh pelatih dia sudah latihan. Jadi pelatih itu bukan menyuruh dia latihan, menyuruh dia semangat, tapi emang dia udah semangat semua. Jadi pelatih hanya mengkoreksi-koreksi saja dan orang tua di rumah membantu, memfasilitasi kepengurusan sehingga talenta yang di dalam atlet itu ada talenta atlet yang berbakat. Dan ini diikuti oleh kemauan, yaitu di samping punya bakat, punya minat. Sehingga itu akan lebih cepat daripada membina atlet yang mungkin punya bakat tapi tidak punya minat. Punya minat tapi tidak punya bakat. Nah yang penting emang harus dua itu. Di samping punya bakat, talenta, punya minat, kemauan dari atlet itu. Sehingga orang tua akan mendorong, pengurus akan mendorong, bahkan menggendong, bahkan mengantarkan dia untuk cepat mendapat prestasi yang baik. Mungkin itu. Ya, jadi itulah fungsinya ya. Para orang tua juga harus bisa mendorong juga ya ketika memang anaknya punya kemampuan. Dari Master Heliandri selaku Ketua Pemprov TI Lampung, silakan Master. Mungkin ini karena ajangnya untuk mencari prestasi, mungkin ini amanah untuk atlet mungkin ya. Kepada adik-adik seluruh insan taekwondo, kiranya untuk berprestasi ya tentu disiplin. Prestasi hampir ya menjamin masa depanmu. Kalau bisa dibilang 100% ya nanti kita salah juga ya, kita ngelebihi Tuhan. Tapi ini contoh Master ini. Master Amril prestasinya mendunia, dihargai pemerintah untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil zaman itu tahun 80-an. Saya pegawai negerinya ya dari taekwondo. Bila mana saya nggak taekwondo mungkin sudah pengangguran saya Bung. Nah kemudian juga banyak atlet-atlet kita. Atlet kita waktu prapon tahun berapa dapat medali perak, satunya TNI, satunya polisi.
Tapi catatannya prestasi. Gimana untuk menuju prestasi? Ya disiplin latihan. Latihan, dan latihan. Nah ini ada orang tua bertanya, kok anak saya prestasi kok nggak bisa masuk ke sana? Nah sekarang yang kami tanya, prestasinya di tingkat apa? Nah yang pemerintah cari di tingkat nasional, apalagi sudah masuk Asian Games. Kalau Asian Games, Olympic Games dipastikan Kementerian Pemuda dan Olahraga menjamin Anda masuk ke sana. Dipastikan. Dengan bila mana tidak ada peraturan atau regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah itu. Artinya seluruh atlet, adik-adikku, anak-anakku berlatihlah, giat ikuti turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh Pemprov TI Lampung. Demikian Bung, terima kasih. Baik, terima kasih Master Amril dan juga Jenderal serta Sabam Yuni serta Master Helenry, dan salam olahraga Jaya. Baik pendengar, demikian dialog luar studio kegiatan olahraga dalam rangka Amril Yusam Cup ketiga yang menjadi ajang motivasi sekaligus menjaring bibit bertalenta bagi Taekwondo Lampung. Mewakili seluruh kerabat yang bekerja, saya selaku presenter Fadi Nuryadi dan juga para kru di lapangan maupun di studio mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Kanal Informasi